Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu baik, sehat, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Seperti biasa, di sini Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah horor misteri. Kali ini Kang Restu akan menceritakan lanjutan cerita yang kemarin, yaitu cerita yang berjudul Memuja Siluman Ular. Cerita ini ditulis oleh Umi Aslaja. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya, klik lonceng notifikasinya serta like video ini, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Memuja Siluman Ular. Johan mengajak Utari untuk makan siang bersama. Utari tidak menolak sedikit pun. Ia malah semakin berani untuk merayu Johan. Johan merasa senang karena Utari tidak kaku seperti tadinya. "Boleh aku mengantarmu pulang? Sekalian ingin tahu di mana rumahmu, sayang," kata Johan dengan serius. Utari pun yang sedang minum air putih, dia pun tersenyum. "Aku lagi malas pulang, Mas. Lagi banyak masalah di rumah," ujarnya dengan pelan. Mata Johan pun membulat. "Rezeki nomplok ini, mah." Dia pun tersenyum penuh hayalan. Johan mengajak Utari keliling kota melihat pantai dan malam pun tiba. Johan lalu mengajaknya ke sebuah diskotik. Utari pun hanya nurut saja, tidak menolak sedikit pun. Itu tentunya membuat Johan amat kegirangan. Johan pun melupakan jika temannya baru saja meninggal dunia. Heru menunggu kehadirannya di rumah Lukman. Namun Johan tidak datang juga. Bahkan ponselnya tidak ia aktifkan. Heru pun geleng-geleng kepala, ia sangat hafal dengan kebiasaan Johan. Pasti Johan saat ini tengah bersenang-senang. Namun yang Heru tidak paham, padahal teman mereka Lukman baru saja meninggal dunia. Johan pun saat itu terus mepet pada Utari yang juga memberinya peluang. Utari pun tidak menolak pelukan Johan, bahkan sampai menyentuh lebih jauh. Seakan itu adalah hal biasa bagi Utari. Johan pun saat itu semakin kalap, ditambah lagi pengaruh minuman yang ia minum. Johan pun menggandeng Utari ke sebuah kamar remang yang biasa Johan pakai saat ngebooking cewek di diskotik tersebut. Utari manja, Johan pun kelabakan. Permainan ranjang pun tidak bisa mereka hindarkan. Tarian Utari begitu melenakan Johan, membuat Johan memejamkan matanya dengan kuat. Namun tiba-tiba Johan merasakan ada cairan yang mengenai wajahnya. Cairan yang terasa lengket dan berbau aneh. Johan pun saat itu membuka matanya dan langsung melotot. Utari, wanita cantik yang sedang menari lincah di atas tubuhnya, tiba-tiba berubah menjadi ular yang sangat besar. Kepala ular itu tepat di depan wajahnya. Johan pun melotot saat menyadari ternyata ular itu telah melilit tubuhnya di atas kasur. Johan pun melotot tidak dapat bergerak. "Tatap mataku dan ingatlah siapa aku," ujar seorang wanita itu. Meskipun Johan merasa takut, tapi Johan menatap mata ular itu, yang tampaklah olehnya saat dirinya sedang memperkosa seorang gadis di dalam sebuah villa. Kau?" seru Johan bergetar karena ketakutan. "Iya, dan inilah aku, gadis yang waktu itu kau juga temanmu nikmati," ujar suara Utari. Maafkan aku." "Hah? Apa? Maaf?" sentak Utari yang sekarang sudah berubah menjadi ular. "Apa dengan memaafkan dirimu bisa membuat diriku kembali seperti dulu? Kau dan temanmu yang menjadikan diriku akhirnya seperti ini. Dan sekarang, terima saja balasan dariku." Setelah berkata demikian, tubuh ular itu pun melilit kencang tubuh Johan secara perlahan-lahan. Teriak Johan yang merasa tubuhnya remuk. Semakin melilit kuat sampai ususnya keluar melalui anusnya. Dan Johan pun mati mengenaskan dengan tubuh yang remuk, tulang-tulangnya juga hancur. Ular yang adalah wujud siluman Utari saat itu pun menghilang tanpa jejak. Ngeri. Tentu saja kejadian ini sangat mengerikan bagi siapapun yang melihatnya. Heru pun terkulep pingsan saat melihat jasad Johan yang remuk tersebut. Singkat cerita, Pramono yang berada di luar kota segera datang. Dia menggunakan pesawat membawanya untuk menemui sahabatnya terakhir kali.
Namun Pramono berjumpa dengan sahabatnya yang lain. Dia tidak sengaja bertemu di bandara. Lelaki itu pun menyapa Pramono yang terlihat melamun. "Hei Pram, ini elo kan?" seru pria itu sembari menepuk Pramono yang menggunakan kacamata hitam. Pramono pun tersentak. Dia pun segera melepaskan kacamatanya. Diki? Wah, gak nyangka ya kita ketemu di sini," seru Pramono sembari memeluk Diki dengan erat. Dulu mereka satu SMA dan sempat membuat geng bengal bersama. Namun berpisah setelah kuliah dan kemudian bekerja. Keduanya tertawa bahagia, kenangan nakal saat SMA seakan melintas kembali di ingatan keduanya. "Gimana kabar yang lain, Pram? Pasti mereka semua sudah pada sukses semua kan?" tanya Diki tidak sabar. Wajah Pramono seketika berubah menjadi sedih. "Sebenarnya aku datang ke kota ini untuk melayat, Dik," ucapnya dengan sedih. "Innalillahi, melihat siapa?" keju Diki seraya menatap wajah Pramono dengan lurus. Pramono pun langsung menghela nafas dengan dalam. "Johan meninggal. Tapi kata Heru, kematiannya juga sungguh mengerikan." "Mengerikan gimana? Kecelakaan?" Mereka pun diam sesaat. "Tidak tahu. Sangat aneh pokoknya. Heru aja berkali-kali pingsan. Ngeri katanya." Diki pun terdiam membayangkan semengari apa sih kematian Johan. Johan dulu juga adalah satu geng dengan Diki, Heru, Lukman juga Pramono. Johan adalah anak paling kaya di antara mereka. Johan sering ajak nongkrong bareng juga, paling sering mentraktir temannya. Sering liburan kemana saja, namun setelah kuliah Diki selalu nolak saat diajak dengan alasan sibuk bekerja. Lama tidak bertemu, tiba-tiba mendapat kabar jika sudah meninggal. Diki pun ikut dengan Pramono untuk melayat Johan. Di sana ada Heru yang masih setia berada di sisi Johan. Kedatangan Pramono dan Diki disambut oleh Heru dengan tangis yang haru. Diki pun menemui keluarga Johan. Dia lalu mengucapkan bela sungkawa. Setelah itu dia pun melihat wajah sahabat semasa SMA dulu. "Astagfirullahaladzim, innalillahi," keju Diki secara refleks, dan semua orang pun menatapnya. Pramono segera mendekat sebelum Diki menutup kembali wajah Johan dengan kain kafan. Seketika mata Pramono melotot melihat kondisi Johan. Lehernya memanjang, dengan mata keluar dari rongganya juga lidah yang menjulur ngeri, sungguh sangat ngeri. Mereka pun segera mundur. Upacara pemakaman akan segera dilaksanakan. Heru, Pramono juga Diki. Mereka pun mengikuti setiap acara demi acara hingga Johan dimasukkan ke dalam liang lahat dan diuruk hingga rata. Ketika hendak pergi, tiba-tiba mata Diki melihat seseorang yang sepertinya pernah ia lihat. Namun dia lupa entah di mana. Diki pun menatap wanita cantik itu tidak berkedip. "Utari," gumamnya. Heru dan Pramono tidak memperhatikan Diki. Keduanya menunduk dalam penuh hikmat dan tenggelam dalam pikiran masing-masing. Diki pun saat itu segera melangkah ke arah Utari yang hendak segera pergi karena acara pemakaman sudah selesai. "Utari!" seru Diki, dan waktu itu hentikan langkah. Dia pun menoleh dengan kening berkerut tajam. Diki lalu tersenyum. "Udah lupa ya? Ini aku, Diki," serunya pula. Utari pun terus berpikir. Diki pun saat itu merogok saku celananya, mengeluarkan sebuah lipstik berwarna merah. "Ini pasti punya kamu, yang ketinggalan di mobil waktu itu," sembari sodorkan ke hadapan Utari. Utari pun saat itu hanya tersenyum. "Ya Allah, pantasan ku cari tidak ketemu. Taunya tertinggal di mobilmu, Mas Diki," seru Utari riang gembira. Diki pun tersenyum bahagia melihatnya. "Lipstik ini selalu kubawa kemanapun. Aku berharap bisa bertemu lagi denganmu, Utari," ucap Diki dengan serius. "Masa sih, Mas? Itu kalau ketahuan istrinya gimana coba?" canda Utari dengan tawarannya. "Alhamdulillah, belum punya istri kok," katanya sembari tersenyum. Utari pun saat itu juga ikut tersenyum. Di Utari udah mau pulang ya? Yuk kita bareng,"
Kebetulan aku sendirian, ajaknya berharap cemas. Utari pun saat itu terdiam dengan senyum penuh misteri. Atau ada yang jemput? Ya sudahlah kalau begitu, ucap Diki dengan nada yang putus asa. Oke deh, jawab Utari dengan singkat. Diki pun terlonjak dengan ekspresi yang bahagia. Ia pun kembali memasukkan lipstik Utari ke dalam saku. Utari pura-pura tidak melihat. Keduanya pergi dengan mobil Diki yang waktu itu pernah Utari tumpangi. Sementara Pramono pulang bareng Heru dan juga keluarga Johan. Singkat cerita, di dalam mobil, Diki itu selalu tersenyum dan sekali melirik pada Utari yang duduk dengan santai. Jadi, sekarang tinggal di mana, Ut? Tanya Diki memecah kesunyian. Utari pun hanya tersenyum. Ada deh, jawab Utari dengan nada canda manja. Aduh, bikin mas penasaran saja deh kamu. Utari pun tertawa geli. Kalau aku kasih tahu, takut diapelin sama Mas Diki nantinya. Candanya, Diki pun hanya tertawa dengan renyah. Iya, maksud mas juga gitu. Utari pun saat itu juga tertawa. Aku sekarang nyanyi di klub malam, mas. Dan ada bos yang menjadi pelindungku. Oh, gitu. Jawabnya sedikit kecewa. Diki yang selalu berharap supaya dapat bertemu kembali dengan Utari, si gadis desa yang telah mencuri hatinya di malam itu, di saat Utari tampil memukau di atas panggung. Namun karena tahu profesi Utari sebagai penyanyi, membuat Diki sedikit merasa lega. Karena Utari ternyata sudah tinggal di kota-kota yang sama pula dengan dirinya. Kerinduan pada seorang Utari sekian lama tidak sengaja akhirnya bertemu di acara pemakaman sahabatnya Johan. Kamu kenal sama Johan? Tanya Diki sembari melirik sekilas untuk mengetahui adakah hubungan spesial antara Utari dan Johan. Mengingat Johan dari dulu memang bengal suka nongkrong dan bermain di klub malam. Ya, aku cukup kenal. Johan orang baik. Dia juga tidak pelit, ucap Utari dengan berbohong. Padahal yang membunuh Johan adalah dirinya dengan tujuan untuk membalas dendam. Karena Johan adalah orang yang pertama merenggut kesuciannya. Jadi Johan harus merasakan dendam sadisnya. Sekarang tinggal Heru dan Pramono yang telah ia incar. Dan Utari sudah menemukan tempat mereka berdua. Diki kembali merasa kecewa. Dia pun juga sakit saat tahu jika Utari bergaul dengan Johan. Ya mau gimana lagi, Utari kan hanya seorang penyanyi. Semakin banyak saweran semakin akrab dan juga semakin menganggap baik orang tersebut. Mungkin buat Utari, bagaimanapun orang tersebut jika dia baik padanya akan tetap dianggap baik. Buktinya Utari hadir di pemakaman Johan untuk mengantarkan Johan ke tempat terakhirnya. Begitulah pemikiran Diki. Utari melihat Diki yang berubah tiba-tiba tidak ceria. Aku turun di sana saja ya, ujar Utari sembari nunjuk ke depan yang tampak logo salon dengan tulisan cukup besar. Oh, iya baik, ucap Diki dengan cepat. Sampailah di tempat tersebut, Utari pun segera turun setelah mengucapkan terima kasih. Diki hanya bisa menatap kepergian Utari, gadis kampung yang tidak kalah cantiknya dengan gadis kota. Yaitulah resiko menyukai gadis penghibur. Padahal dari awal sudah tahu jika Utari adalah seorang penyanyi, tapi mengapa harus menyimpan nama Utari dalam hatinya sebagai gadis impiannya? Jika rasa rindu datang, Diki pun mengambil lipstik yang ia temukan di jok mobilnya waktu itu. Ia yakin lipstik itu milik Utari yang tidak sengaja terjatuh. Dan kini Utari pun sudah berada di depan matanya. Tapi kenapa justru ada rasa begitu kecewa? Apakah ia harus menyalahkan Utari sebagai seorang penyanyi? Atau menyalahkan dirinya sendiri karena begitu mudah jatuh cinta? Singkat cerita, pada malam itu, ya malam itu di pesta sahabatnya, Utari sangat anggun dengan suara yang begitu merdu. Waktu itu Diki merasa senang dan bahagia saat Utari banyak sekali yang menyawer. Ada yang memegang tangannya, bahkan mencium tangannya sambil memberikan uang. Lalu bagaimana dengan Johan yang bisa memberikan Utari uang yang banyak? Apakah Utari... Diki pun saat itu memukul setir mobil cukup keras. Dia meluapkan rasa kecewa dan emosi yang tidak tahu kenapa. Singkat cerita, dalam kamar, saat Utari tengah merias dirinya yang sudah cantik tambah cantik dengan riasan ringan di wajahnya. Perhiasan kecil menghiasi telinga, tangan juga jarinya. Tiba-tiba Utari merasakan kehadiran sang ratu di kamarnya.
Saat berbalik, tampak ratu telah berdiri di hadapannya. Utari pun saat itu langsung melakukan gerakan hormat. Ratu pun tersenyum melihatnya. Utari, aku suka cara kerjamu yang konsisten. Aku ucapkan terima kasih atas semua persembahan darimu, ucap sang ratu yang merasa bangga kepada Utari. Sama-sama ratuku, berkat dirimu aku bisa hidup dengan layak, ujar Utari. Tapi ada satu pesanku untukmu yang tidak boleh kamu langgar ya. Maksud ratu? Utari pun menatap dengan lurus. Kau tidak boleh jatuh cinta pada manusia, karena sekarang manusia adalah musuhmu. Jangan pernah jatuh cinta, karena kamu telah kujodohkan dengan anak angkatku, ujar sang ratu yang menatap lurus wajah Utari. Apapun titah sang ratu akan hamba laksanakan, saut Utari dengan takjim. Ratu pun tersenyum penuh makna. Dia merasa sangat suka pada Utari, anak seorang manusia yang telah berhasil ia jadikan budak sebagai siluman ular. Setelah bertemu dengan Utari, Diki pun mengalami stres. Tiba-tiba dia menjadi suka mabuk. Mabuk sampai teler, namun bukan melupakan wajah Utari. Justru semakin ia mabuk, semakin mabuk berat dirinya yang mencintai Utari. Dandi sang adik yang baru tumbuh dewasa merasa miris dengan perubahan sikap sang kakak. Ingin menegur tidak kuasa. Tidak ditegur dia merasa iba. Jika masalahnya adalah persoalan cinta, siapapun tidak akan bisa mengertinya. Dandi pun saat itu duduk di sebelah sang kakak yang sedang mabuk sambil merokok. Kebiasaan yang tidak pernah dilakukan oleh sang kakak sejauh ia mengenal kakaknya itu. Boleh aku minta dikit gak kak? Tanya Dandi sembari meraih botol vodka di hadapan Diki sang kakak. Diki pun yang tengah teler, dia menikmati kepalanya yang terasa kelayangan. Dia pun meliriknya dengan tatapan sayu. Melihat Dandi meraih botol vodka miliknya, Diki pun tercengang. Jangan, kau jangan coba-coba meminum air jahanam itu Dandi, serunya sembari mencoba merebut dari tangan Dandi. Dandi pun segera menjauhkan dari tangan Diki. Kalau tahu ini adalah minuman jahanam, lalu kenapa kakak meminumnya? Sentak Dandi dengan sengit. Kau tidak paham. Aku sudah terlanjur terperosok. Kau jangan ikuti langkahku, ujar Diki terputus-putus. Aku tidak akan mengikuti langkahmu kak. Aku masih waras. Aku justru akan membawa kakak untuk mengikuti jalanku. Paham? Tegas Dandi. Terlambat. Sudah terlambat, ujar Diki dengan mabuk. Tidak ada kata terlambat kak, ucap Dandi sembari melemparkan botol vodka tersebut ke salah satu tiang pavilion. Diki tidak marah. Dia pun malah mengangkat baunya. Dandi yang tampak geram. Kak, apa sih yang membuat kakak sepatah hati begini? Apa? Tanya Dandi sembari menatap wajah Diki dengan lurus. Kau tidak akan paham. Iya, aku tidak akan paham karena kakak tidak cerita. Meskipun aku ceritakan, kau tidak akan tahu gimana rasanya, dek. Setidaknya aku bisa jadi pendengar agar apa yang kamu rasakan dapat kupahami, kak. Diki pun bangkit lalu pergi ke kamar mandi untuk muntah. Dan singkat cerita, Heru pun menemui Pramono. Keduanya duduk berhadapan tanpa bicara di kafe itu. Keduanya memilih tempat duduk paling pojok, saling diam sambil menikmati secangkir kopi cappuccino, sebatang rokok yang terselip di antara jemari Pramono. Sementara Heru, dia asik bermain dengan gaweannya. Pada isapan kesekian akhirnya Pramono pun membuka suara. Her, lo masih ingat gak? Heru pun mengalihkan tatapan matanya dari ponsel ke wajah Pramono. Ingat apaan? Tanya Heru dengan serius. Cewek kampung yang kita. Pramono pun menghentikan ucapannya, berharap Heru mengerti maksudnya. Sudahlah. Itu sudah 3 tahun lalu. Ngapain dibahas? Sengit Heru yang tiba-tiba jadi deg-degan. Akhir-akhir ini gue jadi kepikiran. Heru pun meletakkan ponselnya menatap wajah Pramono dengan tajam. Gak perlu dibahas, udah, ujar Heru. Dia pun meraih cangkir kopi miliknya dan meneguknya sedikit-sedikit. Pramono pun saat itu menarik nafas dengan dalam.
Dadanya terasa begitu sesak. Andaikan waktu itu kita tidak nurutin si Johan. Stop, Ram. Johan udah mati. Tidak perlu dibahas lagi. Potong Heru dengan cepat. Kita harus pergi ke sana, Her. Kita harus pastikan gadis itu udah mati atau belum, kata Pramono. Lu gila ya, men? Pasti matilah. Tidak mungkin tidak. Lagian siapa yang peduli? Astaga, Heru, lo setega itu ya? Alah, sudahlah. Kita semua adalah pelakunya. Telat jika kita mengakui sekarang. Lukman dan Johan sudah meninggal, ujar Heru dengan sengit. Gue mau ke sana. Gue ingin memastikan jika gadis itu telah mati, ujar Pramono. Apa? Lu udah gila ya? Cari masalah tau gak lo? Jujur, gue merasa tidak tenang melihat kematian Lukman juga Johan. Itu tidak wajar, men. Udahlah, itu takdir mereka. Bukan, tapi ada yang balas dendam. Aku yakin itu. Heru pun terdiam sambil mengangkat bahu. Pramono pun menghubungi Diki. Ia yakin Diki pasti mau diajak ke villa. Terserah mau bawa siapa, yang pasti itu semua Pramono lakukan untuk melakukan penyelidikan. Dia mau mencari tahu tentang gadis yang mereka gilir di villa, lalu mereka buang ke jurang di belakang villa. Jika gadis itu mati, pasti bakal ada kerangkanya di sana. Diki pun setuju, namun dia tidak bisa pergi bersama dengan Pramono. Akhirnya Pramono pun pergi sendiri. Diki berjanji akan menyusul beberapa menit kemudian. Karena Diki juga sudah tahu letak villa itu di mana. Mereka pun pernah ke sana dulu saat liburan sekolah. Pramono pergi sendiri disusul oleh Diki yang mengajak seorang wanita. Untung saja wanita itu mau menemani Diki. Dan Dandi yang mendengar Diki sang kakak hendak pergi ke villa, ia mengajak temannya untuk menyusul. Ketika mendengar Pramono nekat pergi sendiri, Heru pun tidak sampai hati, ia pun menyusulnya di belakang. Bentuk villa masih seperti dulu, bersih terawat karena ada tukang yang merawatnya setiap minggu. Villa itu sendiri milik keluarga Johan. Namun siapa saja yang masih berhubungan dengan Johan boleh mengunjungi villa tersebut. Pramono menatap villa itu lurus. Ada sebuah kejadian keji yang pernah terjadi 3 tahun yang lalu. Kejadian yang waktu itu mereka anggap adalah hal biasa. Merusak kehormatan seorang gadis dan menghilangkan nyawa adalah lumrah bagi mereka waktu itu. Seiring mereka dewasa dan paham dengan perbuatannya, rasa sesal pun datang. Mereka menyesal mengapa semudah itu melakukan hal biadab terhadap seorang gadis yang tidak berdosa. Biadab karena telah pula menghilangkan nyawa gadis tersebut dengan sadis. Lalu bagaimana dengan keluarganya yang ditinggalkan? Bagaimana jika gadis itu adalah tumpuan juga dan juga harapan keluarganya, yang menjadi tulang punggung bagi keluarganya? Pramono pun melirik jam di tangannya, memastikan jika Diki masih lama sampainya. Segera ia pun melipir ke samping villa di mana jalan itu pernah ia lewati sambil menggotong tubuh seorang gadis yang tengah sekarat. Ia dan Lukman atas perintah Johan menggotong tubuh gadis itu lalu dilemparkan ke jurang yang cukup dalam. Jurang itu sendiri adalah merupakan sebuah ceruk dari sekian wajah laut. Villa tersebut berada di atas tanah yang sedikit menjorok ke laut. Namun laut di belakang villa adalah merupakan ceruk yang dipenuhi semak belukar. Bila ingin menikmati laut, mereka cukup duduk di atas lantai 2 yang menghadap berlawanan dengan ceruk yang ada di belakang villa. Pramono menatap tempat yang pernah menjadi tempat membuangnya sesosok gadis tak berdosa. Pramono menatap ke bawah namun tidak menemukan apapun selain semak belukar. Untuk turun ke bawah, itulah tidak mungkin. Tidak akan ada yang bisa menemukan mayat gadis itu di sana. Pram, lo ngapain di situ? Sebuah suara mengejutkan Pramono. Segera ia pun menoleh. Rupanya Diki sudah tiba. Tidak, gue lagi gabut aja. Jawabnya dengan asal. Gabut kok di pinggir jurang? Itu kan horor. Teriaknya Diki kepadanya. Pramono pun berjalan melewatinya, Diki pun segera mengikuti. Pramono pun sampai di depan villa. Tiba-tiba matanya menatap sosok wanita cantik yang sedang selfie di dekat mobil Diki. Mata Diki pun melihat wajah Pramono yang berubah menjadi tegang. Hah? Sorry, gue gak bilang mau ngajak Ratu, ujar Diki yang mengira Pramono tidak suka. Gak apa-apa kok,
Siapa tadi namanya? Pramono pun tampak gugup. Ratu, penyanyi. Lumayan buat menghibur kita nanti di villa, kata Diki. Penyanyi? Ulang Pramono di dalam hati. Kok bisa? Udah, yuk gue kenalin. Diki pun menarik tangan Pramono. Pramono pun tampak semakin gugup. Ratu, kenalin nih, Pramono, ujar Diki yang tahu nama asli Ratu adalah Utari. Namun Utari meminta dirinya untuk memanggilnya Ratu sebagai nama panggung. Utari pun tersenyum. Pramono menatap dengan canggung. Kenapa tidak dibuka villanya? Kita kan bisa istirahat. Capek loh, ujar Diki yang melihat Pramono serba salah. Diki mengira jika sikap serba salah Pramono begitu ketara jika dia terpesona oleh keayuan Utari. Pramono pun menggeragap sementara sikap Utari tampak biasa saja. Tidak terlihat pasang aksi agar terlihat tertarik. Bahkan di hadapan Pramono, Utari terlihat jutek. Diki yang semakin mabuk melihat sikap Utari yang demikian. Ketiganya pun melangkah masuk ke dalam villa yang telah dibuka oleh Pramono. Utari pun lalu menatap sekeliling, memperhatikan dengan ekspresi biasa saja. Pramono yang merasa deg-degan, mungkinkah gadis itu hanya mirip dengan gadis yang pernah mereka bawa ke tempat itu. Diki pun lalu mengajak Utari untuk naik ke atas lantai. Diki pun mengatakan jika dari balkon dapat melihat pemandangan laut yang indah. Utari pun nampak begitu antusias. Pramono pun menarik nafas dengan lega. Ternyata hanya mirip, batin Pramono. Saat Pramono sedang sibuk dengan bawaannya yang ia pindahkan dari mobil ke dalam villa, tiba-tiba sebuah mobil datang. Pramono pun berkerut dahi menatap mobil yang tidak ia kenali. Ternyata itu adalah Dendi dan seorang gadis temannya. Pramono pun tersenyum senang, semakin asik kalau banyak orang. Hei Den, wah ikut juga, sapa Pramono. Dendi pun tersenyum menatap sekeliling. Aku diam-diam ngikutin Diki, jadi ini surprise, kata Dendi. Pramono pun tertawa geli. Kau pastinya akan mengganggu dia kan nanti, ujar Pramono. Loh, kenapa? Tanya Dendi dengan penasaran. Dia kan sama ceweknya. Oh, itu. Iya, aku tahu. Aku juga sengaja mau jebak dia supaya dia jadian sama ceweknya. Pramono pun menyipitkan matanya. Jadi mereka belum jadian? Dendi pun mengangguk. Pramono menatap gadis bergaya tomboy yang bersama dengan Dendi. Siapa nih? Gak dikenalin, ucapnya sambil melirik nakal gadis yang bersama dengan Dendi. Oh, ini Lili. Lucu sekali namanya, ujar Pramono. Lili pun tersenyum kaku. Tiba-tiba Diki dan Utari turun dari lantai atas. Dia pun terkejut melihat Dendi dan temannya. Woi, kamu ngekorin kakak ya? Tuduh Diki kepadanya. Suruh siapa gak ngajak, ujar Dendi dengan cuek. Kirain gak bakal mau. Biarin aja lah, toh adikmu juga sudah gede, kata Pramono menengahi. Dendi pun tertawa dengan geli. Iya, gak apa-apa sih. Bilang aja takut digangguin kan? Apaan sih lo? Diki pun cemberut. Dia melirik pada Utari yang terlihat biasa saja. Ya udah, kalian bikin acara yang asik lah. Aku yang jomblo mau ke kamar dulu, kata Pramono. Mereka pun saling pandang dan tertawa. Pramono merasa kaki cepat masuk ke kamar. Singkat cerita, sementara itu Heru yang menyusul mereka. Tiba-tiba di jalan mobilnya mogok. Terpaksa Heru pun singgah di bengkel untuk mengecek keadaan mobilnya. Heru pun coba menghubungi Pramono, namun Pramono tidak aktif. Semua yang ada di villa tidak aktif. Heru merasa heran padahal seingat dia, di villa sinyalnya saat itu full. Kesal sekali Heru dibuatnya. Akhirnya ia pun menunggu mobilnya selesai diperbaiki. Dan itu hampir 2 jam lamanya. Setelah mobilnya baik, Heru pun segera tancap gas saat itu. Ia tidak mau kemalaman di jalan. Kabut tebal menyambutnya ketika mobilnya memasuki hutan yang akan menuju villa. Ada sebuah hutan kecil yang harus dilalui. Tidak begitu luas, sekitar 5 km saja.
Namun karena jalanan kecil juga sedikit rusak, jadi perjalanan agak terlambat. Dan tiba-tiba saat perjalanan, Heru pun tersentak terlonjak dari jok mobilnya. Saat tiba-tiba sebuah dahan besar petis jatuh tepat di atas kap mobilnya. Heru pun segera menghentikan mobilnya dan keluar untuk menyingkirkan dahan kayu yang patah di atas kap mobilnya. Saat itu segera ia membuangnya. Terlihat kap mobilnya sedikit penyok. Sialan, umpat Heru. Ia pun merasa benci dengan situasi seperti ini. Namun apa mau dikata, ia hanya sendirian. Sempat menyesali niatnya untuk lanjut menuju villa. Mengapa tidak balik saja ke rumah setelah mobilnya baik? Namun kesadaran itu datangnya terlambat. Heru sudah begitu dekat dengan villa. Hanya tinggal melewati hutan dan juga kebun pinus. Heru, kembali. Heru pun tersentak. Tiba-tiba ada suara berbisik di telinganya. Suara itu seperti suara Lukman almarhum. Dia pun merinding seketika sekujur tubuh Heru. Ah, sial. Pasti aku berhalusinasi, umpat Heru dengan kesal. Mobil pun terus merayap menuju villa. Hari semakin gelap, kabut pun semakin tebal. Heru, kembali. Lo bakal mati. Bisikan suara itu kembali terdengar. Heru pun tergagap. Mungkinkah itu halusinasi? Mengapa suaranya terdengar begitu jelas di gendang telinga Heru? Ah, setan keparat. Makinya semakin tancap gas sehingga roda mobilnya terdengar berderit. Pramono pun merebahkan diri di tempat tidur. Jendela masih terbuka lebar. Pramono membiarkan semilir angin berembus lembut. Angin laut yang membawa gumpalan kabut. Tampak gorden satin jendela kamar melambai seperti tarian gemulai sang dayang. Mata Pramono tiba-tiba menjadi berat samar terlihat sesuatu melayang memasuki kamar. Pramono pun terkejut. Dia mencoba untuk membuka matanya namun begitu ketat. Sekujur tubuhnya terasa kaku, ingin berteriak namun juga tidak bisa. Suaranya pun tercekat di tenggorokan. Tiba-tiba terdengar suara desisan yang begitu jelas di telinga Pramono. Perlahan ia melihat seorang wanita cantik bertubuh ular tengah menatapnya dengan tajam. Wajah itu sangat ia kenali. Wajah gadis yang malam itu mereka gilir di tempat tidur itu. Kau masih ingat aku, ah? Tanya gadis itu, tangannya membelai pipi Pramono dengan lembut. Baguslah, kalau kau masih ingat. Perlahan tubuh ular itu naik ke tempat tidur di mana Pramono di situ berbaring. Kau harus terima upah dari perbuatanmu dulu. Kau tidak akan aku lepaskan, desis gadis itu dengan dingin. Pramono pun terus berusaha untuk menggerakkan tangannya, namun tidak bisa. Tubuh ular itu perlahan melilitnya. Sementara bagian tubuh yang berupa gadis cantik berada tepat di dadanya. Lidahnya yang panjang bercabang menjulur ke wajah Pramono. Seiring lilitannya semakin kencang, lidah itu masuk ke mulut Pramono yang sudah terbuka lebar. Dia pun menarik kerongkongan Pramono hingga keluar dan berada di atas dadanya. Pramono pun mendelik. Tidak sempat dia menjerit, tubuhnya remuk dililit hingga usus juga kotorannya keluar dari duburnya. Di alam sana, Pramono kembali terjatuh ke dalam lautan ular yang tiada henti melilit dan mematuknya. Jerit Pramono tiada henti terus membahana sepanjang masa. Tidak ada yang menyadari apa yang terjadi pada Pramono. Diki dan Lili, mereka sedang asik memanggang daging di balkon lantai atas. Sementara Utari berpamitan untuk ke kamar mandi. Diki pun melihat Utari masuk ke dalam kamar mandi. Tidak lama sudah dia pun keluar dan kembali bergabung dengan mereka. Lili yang sedari tadi tidak banyak bicara sekali melirik pada Utari yang terlihat cuek. Panggangan udah matang nih. Cepat, kamu panggil Pramono biar kita makan bareng, seru Diki kepada Dandi. Dandi pun yang sedang mengolesi bumbu pada daging yang belum dipanggang, dia pun segera mengangguk. Ia memberikan kuas bumbu kepada Lili. Segera Dandi pun berlari menuruni anak tangga. Singkat cerita, tiba-tiba sebuah mobil berhenti di depan villa. Dandi pun cepat membuka pintu depan. Melihat siapa yang datang, rupanya itu adalah Heru, teman kakaknya Diki. Kak Heru, kok malam-malam baru sampai? Tanya Dandi. Iya nih, tadi mobilnya sempat mogok. Loh, yang lain mana, Dan? Tanya Heru celengukan. Pada di atas.
Lagi bikin barbeque? Heru mengangguk dan segera melangkah ke atas. Dendi mengetuk pintu kamar tempat Pramono istirahat. Beberapa kali dipanggil namanya namun tidak menyahut. Dendi pun terus menggedor pintu kamar tersebut berharap agar Pramono agar keluar. Sementara itu, Heru begitu melihat mereka wajahnya langsung pias. Terkesiap melihat wajah Utari yang tersenyum ke arahnya. Heru pun berbalik untuk turun. Namun dia bertabrakan dengan Randy yang tampak panik. Keduanya pun terjajar mundur. "Hei, kalian kenapa sih?" seru Diki. Dendi pun mengusap bibirnya yang sakit. Itu kak, Pramono," gugup Dendi. Heru pun saat itu segera berlari dengan turun. "Ada apa?" tanya Diki tidak mengerti. "Sudah, ayo lihat dulu," seru Dendi. Diki pun memberi isyarat agar Utari menunggu saja di atas. Diki dan Dendi pun segera turun. Lili menatap Utari sesaat lalu melangkah ke arah tangga. "Tunggu," cegah Utari. Lili pun menghentikan langkah melirik pada Utari. "Cepat pergi, bawa Diki dan Dendi," ucap Utari dengan tegas. Lili pun tidak menjawab, namun segera turun. Utari pun tinggal sendiri di lantai atas. Terdengar suara pekikan mereka di kamar tempat Pramono istirahat. Lili pun segera datang sekilas melihat tubuh Pramono di atas kasur yang telah bersimbah darah. Lili pun segera mencekal tangan Dendi. "Kita harus segera pergi dari sini, Den," serunya tertahan. Kau kenapa? Tidak mungkin kita pergi dari sini. Kau tidak lihat keadaan Pramono seperti apa?" tanya Dendi dengan sengit. Dia pun mengibas tangan Lili. "Mereka pantas menuai hasil dari perbuatannya. Kita tidak perlu ikut campur, Den," tegas Lili. "Apa maksudmu?" Namun tiba-tiba di belakang Lili telah berdiri sosok Utari bertubuh ular. "Pergi kalian. Tidak perlu ikut campur urusanku," ucap Utari dengan tegas. Dendi pun terkesiap segera menarik tangan Diki sang kakak. Heru yang berada di sebelah jasad Pramono, dia tercengang melihat wujud Utari. Diki pun tampak gemetar. Kakinya seketika menjadi lemas. Lili pun membantu menarik tangan Diki diseret keluar. "Heru, cepat pergi!" seru Diki mengingatkan Heru yang terdiam. "Pergilah kalian, aku akan menghadapinya," seru Heru karena ia sudah merasa putus asa. Lili pun sudah di depan pintu. Dendi mencoba menolong Heru, namun sabetan ekor ular membuat tubuh Dendi terpental ke lantai. Diki yang melihat pun segera menolong adiknya. "Utari, apakah ini dirimu?" tanya Diki dengan sedih. Utari pun menatapnya dan mengangguk. "Iya, ini adalah aku. Dan merekalah yang membuat aku menjadi seperti ini," ujar Utari sembari menatap kepada Heru. "Utari, aku mencintaimu. Aku tidak peduli dengan wujudmu," seru Diki. Utari pun terhenyak. "Kakak, istighfar. Dia bukan manusia," seru Dendi. Diki pun menggeleng. "Adikmu benar. Aku bukan lagi manusia. Pergilah, biar urusanku dengan mereka cepat selesai," kata Utari dengan ekor meliuk-liuk. "Tidak, aku tidak peduli," seru Diki. Utari pun sedikit goyah. Dia menatap Heru penuh dendam. "Dia dan teman-temannya di kamar ini menggilirku hingga aku tidak berdaya dan dalam keadaan sekarat. Tubuhku lalu mereka lemparkan ke jurang," ucap Utari sembari menunjuk kepada Heru. Diki pun menatap Heru tidak percaya. "Sekejam itukah mereka?" "Aku hanya seorang gadis desa yang polos dan lugu, yang mendapatkan perlakuan bejat dari mereka. Sekian lama mereka hidup bebas tanpa merasa bersalah sedikit pun. Sementara aku harus bersekutu dengan siluman ular agar aku bisa mencari keadilan. Maafkan aku, tolong, maafkan. Waktu itu kami hilaf," ujar Heru memohon dengan sangat. Namun ekor ular tersebut dengan cepat bergerak, menyambut tubuh Heru hingga terpelanting ke lantai. Heru pun mencoba bangkit, namun ujung ekor ular tersebut segera melilitnya. "Hentikan, kumohon hentikan," seru Diki yang tidak ingin Utari membunuh Heru di depan matanya.
Utari pun menghentakkan kedua tangannya dan tubuh Diki terdorong keluar kamar. Pintu pun saat itu tertutup dengan sendirinya. Diki mencoba untuk membuka pintu kamar, namun terdengar jeritan Heru yang membahana. Dan tampak sesuatu keluar dari atap villa tersebut. Rupanya ular itu membawa tubuh Heru pergi. Diki pun terduduk dengan lemas. Dendi segera memeluknya, tiba-tiba terdengar suara. Bangunan villa seketika bergetar seperti ada gempa. Dandi pun terkesiap. Lily berteriak agar mereka segera keluar dari tempat tersebut. Dandi lalu menyeret tubuh kakaknya Diki sampai di luar bangunan villa itu tiba-tiba roboh. Mereka pun menatap dari luar merasa ngeri. Tak lama kemudian, terdengar suara jeritan bersahutan sangat mengerikan. Tampak villa yang roboh itu seperti sedang dililit oleh ular raksasa. Lily mengingatkan agar mereka segera pergi dari tempat itu. Ketiganya pun pergi dengan satu mobil. 3 mobil yang lain mereka tinggalkan di halaman villa tersebut. Setelah mereka pergi, tampak ratusan ular bermunculan dari bawah puing-puing bangunan. Pada esok harinya, warga pun banyak yang datang karena Diki memutuskan untuk menemui warga. Dia tidak langsung balik ke kota. Warga pun melihat bangunan villa mewah itu telah roboh. Dan dari cerita mereka, warga menjadi tahu jika Utari telah berubah menjadi ular akibat perbuatan anak kota. Diki pun meminta maaf kepada warga, meskipun itu bukan kesalahan darinya. Dan sejak saat itu, Utari pun sering menemui orang tuanya di dalam mimpinya. Cerita pun tamat. Dan bagi para pendengar semuanya, semoga kalian bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Dan kalian juga bisa mengambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Mungkin itu saja yang dapat Kang Restu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.